kalau semua pemilih menyadari, maka terciptalah demokrasi yang diharapkan oleh bangsa. Ya, tapi kan kita juga harus menjaga kondusivitas sebuah TPS. Kalau ada orang tiba-tiba muncul di situ keras, kan orang bertanya, kamu dari mana? Oh, saya pemantau pemilu. Mana suratnya? Kan tidak ada. Padahal dia relawan tuh. Itu tidak boleh, Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini Om menghadirkan seorang tamu. Tamu ini sebenarnya langganan sudah. Artinya sudah sering kalau untuk kebaikan wajar di podcast Om BP. Beliau adalah Haji Herlang Mapatiti SE yang sehari-harinya juga dikenal sebagai pemilik pulau di Indonesia. Wah, terima kasih, promosi gratis ini. Terima kasih. Namanya Pulau Perancis. Ya, kalau tiap hari dipanggil Pak dipromosikan itu semangat kita. Ya, kata-kata adalah doa. Amin. Iya kan. Memang kan di Indonesia ini hanya ada 5 orang yang punya pulau ya. Memiliki punya pulau ya. Walaupun kita hanya pulau gaya aja. Ya. Sampai Pak Gubernur itu, Pak Isranur itu kalau ketemu dengan Pak Herlan itu selalu ngomong, nah ini dia yang punya pulau di Kalimantan. Asik. Tapi kita tidak bicara Pulau Perancis malam ini. Kita akan bicara terkait dengan urgensi daripada pemantau pemilu di pilkada. Kenapa saya undang Pak Herlan Mapatiti? Karena beliau memiliki organisasi yang sudah diakreditasi oleh KPU, sudah terdaftar di KPU. Beliau mengurusnya dari pusat. Akhirnya diakomodir di KPU Kabupaten Kutai Timur. Iya. Itulah yang membuat landasan berpikir saya untuk mengundang beliau, karena mungkin hanya ada beberapa organisasi yang ada di kabupaten ini yang memiliki surat resmi dari KPU sebagai pemantau pemilu. Iya, ini kebanggaan juga ini. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan Bung Herlang yang gigih selalu memperjuangkan amin. Memperjuangkan organisasinya agar betul-betul bisa diakui baik oleh negara maupun oleh daerah. Itulah Bung Herlang. Amin. Kenapa kita bicara terkait dengan pemantau pemilu? Bahwa akhir-akhir ini mendekati pilkada ini kan orang semua pada sibuk. Iya. Kalau di Kabupaten Kutai Timur ini sibuk, besok mau debat. Iya, besok tanggal 2. Sayangnya debatnya di Balikpapan. Iya, kan? kita juga boleh berdebat di sini. Ya, kita untuk boleh kebaikan. Kebaikan. Nah, kemudian bahwa kan ada yang bertanya tuh, apa sih urgensi daripada pemantau pemilu ini? Iya. Bahwa negara menyiapkan fasilitas. Ada namanya Komite Independen Pemantau Pemilu, dan itu berkedudukan di Jakarta. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya lagi atau meragukan keberadaan dari pemantau pemilu ini, mungkin perlu lebih banyak membaca kan terkait dengan aturan di dalam kita berdemokrasi di daerah ini. Oke, Bung Herlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita bertemu itu saya bersemangat. Amin. Karena ada energi positif yang selalu Bung Herlang pancarkan itu kalau kita bertemu. Ya, kita ingin menebar kebaikan kebaikan. Seperti yang saya tulis barusan di Facebook saya kan. Kalau ada yang Anda pikirkan, kemudian lakukanlah. Jangan terlalu banyak teori, ya kan? Apalagi banyak perdebatan. Teori orang-orang sukses itu lebih baik banyak kita action, berbuat daripada banyak berteori. Nah, itu dia. Itu teori kalau ingin sukses ya berbuat aja dan bertindak. Iya, teori ada hasil yang ditunggu. Ya, teori hanya sebagai jalur atau jalan untuk menuju kesuksesan. Tapi orang sukses itu tidak akan pernah sukses kalau tidak pernah melakukan apa-apa. Iya, harus berbuat lah. Oke, Bung Herlang. Iya. Pemantau pemilu organisasi granat
Yang saya pahami itu kan GRAN itu Gerakan Nasional Anti Narkotika. Akan tetapi loh kok tiba-tiba masuk juga sebagai pemantau pemilu. Gimana itu Bung? Itulah yang tadi yang saya katakan bahwa di mana ada celah untuk melakukan kebaikan, ya kita berbuat aja. Karena memang syarat-syarat formalnya terpenuhi dan di Kutai Timur ini cuma ada 2 yang terakreditasi terdaftar sebagai pemantau pemilu karena mungkin tidak mampu memenuhi syarat-syarat formal. Tetapi bukan itu yang paling inti. Kita ini menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya. Nah, untuk menjalankan ini secara baik karena dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyelenggara maka perlulah bantuan-bantuan. Maka KPU merasa perlu mengeluarkan sebuah keputusan KPU yang dituangkan dalam nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi publik. Partisipasi masyarakat publik. Partisipasi publik ini juga harus terkontrol dan harus mengerti dan memahami tupoksinya. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah untuk menciptakan negara ini sebagai negara maju, negara demokratis. Maka yang harus diperbaiki itu adalah demokrasinya. Betul. Kenapa Amerika maju? Karena demokrasinya baik. Orang-orang Amerika itu Pak berdemokrasi sangat sederhana. Kalau dia suka Om WP maka dia akan berjuang sungguh-sungguh untuk mensukseskan Om WP. Jadi dia lagi tidak bertanya apa yang akan diberikan kepada kami, tapi dia akan bertanya apa yang akan saya sumbangkan kepada calon saya supaya betul-betul tercapai. Nah, ini negara maju. Ini salah satu contoh ya. Nah, siapa yang tidak mau dalam sebuah negara maju? Nah, keterbatasan itulah maka perlulah sebagai pemantau. Memang ini sangat sulit, sangat berat dan mungkin boleh dikata hal mustahil untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tetapi apa salahnya kalau kita memulai? Apa salahnya kalau kita berbuat? Kalaupun tidak bisa pemilu ini pemilu ke depan. Dan saya yakin suatu saat akan ada fasenya orang akan merasa bosan untuk melakukan kecurangan. Karena kita akan terdiri terus-menerus untuk menjadi negara maju. Nah, yang namanya kecurangan itu Om WP bukan berarti Pak cuma money politik itu kecurangan Pak. Banyak kecurangan. Mulai umpamanya dalam tahap menjadi calon kemungkinan ijazah palsu. Lolos lagi dari di situ kemungkinan umpamanya kesehatannya tidak terpenuhi. Lolos lagi daripada di situ kemungkinan terjadi markup dan sebagainya. Ada pendataan palsu dan sebagainya. Nah, ini semuanya harus dilakukan pemantauan terhadap bagaimana pemilih-pemilih itu betul-betul melakukan pemilihan yang cerdas. Kan? Saya nangkap nih Bung Herlan ketika Bung Herlan memberikan narasi yang terakhir itu ternyata tugas atau tanggung jawab pemantau pemilu ini bukan hanya pada saat penyoblosan. Bukan. Ternyata tahapannya sudah dimulai pada tahapan pencalonan itu. Pada tahapan pencalonan karena kita ingin hasil daripada semua hasil pemilu itu adalah bersih dan berintegritas. Kan? Nah, keterbatasan tadi penyelenggara kan sangat terbatas. Kita bisa lihat KPU hanya 5 orang, Bawaslu 5 orang, ditambah lagi Bawaslu, Panwascam hanya 5 orang yang akan dipantau 276.000 manusia yang ada di Kutai Timur. Nah, ini adalah sebuah kesadaran publik yang kita harus ciptakan, yang kita harus monitor. Nah, kalau umpamanya sebuah pemerintahan itu hasil daripada sebuah kecurangan, makanya akan merasakan dampaknya itu adalah rakyat. Tentu juga akan dicurangi, tentu juga akan dicurasi. Nah, masa dedikasi seperti ini kita harus biarkan terus menerus. Kita harus melakukan pembiaran. Kita harus melihat bahwa ini ada kejahatan. Minimal kita merasa terpanggil, kami ini anak bangsa. Mungkin juga kami ini tidak bersih.
ya tidak hebat dan sebagainya, tapi minimal ada sebuah niat bahwa kami ingin menciptakan sebuah pemilu itu yang bersih, ya, langsung, umum, bebas dan rahasia. Ya, tanpa lagi ada janji-janji iming-iming dan sebagainya. Apalagi dijanji iming-iming money politik. Ya, kita ini kan kadang sedih dalam hati kita. Ya, kadang ada paslon umpamanya, ada caleg umpamanya, ini umpamanya. Ya, ada tim sukses umpamanya. Turun ke masyarakat, tapi bukan lagi mendata program apa yang akan diberikan kepada masyarakat, pembangunan apa yang diberikan kepada masyarakat, tapi dia mendata siapa dan berapa orang yang akan diserang di sini, yang akan dititipi duit, yang akan dititipi amplop, ya kan? Nah, kalau ini yang terjadi terus menerus, dari mana ke mana harga diri kita sebagai anak bangsa? Ya, oke. Ya kan? Pak Herlan tadi menyatakan bahwa ada beberapa kejadian, ya. Ada beberapa kejadian sebelum ini. Ya. Katakanlah kejadian di caleg kemarin. Ya. Ada orang turun mendata, nulis nama, akan tetapi ketika orang-orang yang melakukan pendataan itu bukan menyampaikan apa yang harus dikerjakan calonnya. Iya. Akan tetapi nanti kamu saya kasih duit ya. Ya, inilah yang namanya kategori pemilih pragmatis. Ya, kami kita juga butuh uang. Ya kan, siapa sih yang enggak butuh? Butuh uang, tapi kita ini kan bernegara. Kita ini kan berbangsa dan bernegara. Kita punya aturan main. Ya. Kita ini bisa damai begini karena ada undang-undang yang mengatur kita, dan itu kita harus pertahankan, dan itu kita harus jaga, dan itu kita harus dahulukan. Ya, nah, yang saya katakan tadi bahwa demokrasi itu penentu masa depan bangsa. Kita bisa bayangkan kalau seorang gubernurnya, bupati dan wakil bupatinya, ya, anggota DPRD-nya umpamanya terpilih karena melakukan sebuah kecurangan, ya, anggaplah dia begitu banyak mengeluarkan dana, ya, secara manusiawi, secara bisnis pun itu tidak akan masuk akal kalau dia tidak berusaha mengembalikan, ya kan? Nah, bukan cuma itu, tapi masa kita harus membiarkan anak-anak bangsa kita yang terbaik sudah jadi gubernur? Kita jadi gubernur itu bukan orang bodoh, saya rasa. Ya, tapi itu adalah aset anak bangsa. Adalah orang yang berpotensi, orang yang berpintar. Karena menghasilkan dari sebuah produk yang tidak benar, akhirnya tersesat. Akhirnya dia korupsi. Ya, dia menzolimi orang, dia mengambil hak orang, dan itu fakta. Berapa banyak gubernur tertangkap, berapa banyak bupati yang tertangkap, ya, bupati dan wali kota yang tertangkap, menteri pun yang tertangkap. Itu kan ada sebuah produk yang mungkin ada yang produknya dari partai politik. Nah, partai politik ini adalah orang yang menjalankan demokrasi, ya kan? Nah, memang kalau kita mau pikirkan ini Om WP di balik pun dunia rasanya sangat mustahil. Tetapi kan kita tidak boleh kalah ke hal tidak mustahilan untuk ketidakbaikan itu. Saya sepakat itu. Iya kan, kita harus berusaha. Luar biasanya ini. Iya. Kita kembali ke awal dulu. Ini saya lihat Bung Her lagi langsung tancap gas. Ya, karena saya tahu hanya 1 jam aja. Kalau membahas ini Om WP tidak cukup kalau 3 jam. Jadi beberapa hari yang lalu kan, minggu lalu kalau tidak salah itu Bung Herlang sudah melakukan pembekalan kepada adik-adik kita di Granat itu untuk melakukan fungsi mereka sebagai pemantau pemilu. Itu siapa-siapa saja yang hadir itu, Bu? Ya, kita bekali, karena kalau kita untuk bertindak dan berbuat itu harus dibekali pada sebuah pengetahuan. Karena kita ini berbuat berdasarkan aturan main dan undang-undang. Ya, kita mengambil yang orang-orang yang kita bernilai berpotensi, yaitu mahasiswa, ya kan? Ada beberapa mahasiswa, kampus-kampus, dan memang juga ada kampus yang kelihatannya tidak mengerti atau dia tidak punya dedikasi, sehingga dia tidak ingin terlibat dalam sebuah kontestan ini, ya kan? Bilang buat apa ada kampus kalau tidak mau berdemokrasi? Kita itu berdemokrasi, WP diatur dalam undang-undang.
Ya, Jelas. ibaratnya kalau sebuah permainan, di sinilah tempatnya kita bermain. Ya, kita ini kan berdemokrasi, jelas undang-undangnya. Yeah. Menentukan pilihan, jelas undang-undangnya. Berbeda, jelas undang-undangnya. Yang tidak boleh kita lakukan itu karena kita berdemokrasi, kita menghujat orang, ya, memfitnah orang, ya, beli camping orang, menjelek-jelekan orang dan sebagainya. Tetapi kita berdemokrasi, mari kita adu gagasan, adu ide, adu kemampuan, adu integritas, adu kompetensi, ya, yang dengan muara dan nawacitanya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, kenapa kita ingin memantau? Karena kita ingin ada pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ya, kita bisa bayangkan kalau produk-produknya, ya, karena hanya berpikir, ya, taktis, ya. Ya, seolah-olah rakyat ini bisa dibeli, ya, seolah-olah rakyat ini tergadaikan, ya, seolah-olah kalau hal ini terjadi, ya udahlah, ya, kalau aku pun duduk, ya udahlah kumpulkan aja duit, ya kan, atau nanti kalau mau pemilu lagi sebar lagi, kan tidak boleh pemikiran-pemikiran ini dibiarkan terus menerus, ya, karena kita rakyat ada hak-hak kita setelah mereka terpilih yang berhak kita tuntut. Tetapi tuntutan itu bisa terjadi kalau orang itu memahami, Pak. Kalau dia sudah bilang, kemarin saya sudah bayar, ya kan, kemarin kalian minta sumbangan sama saya atau apapun bentuknya. Oke, baik, saya tangkap maksudnya itu tadi. Oh, jadi pemantau pemilu yang digawangi oleh Granat ini itu juga memberikan sosialisasi ke masyarakat. Oh iya. Oh. Ya, jadi ini kalah lagi apa, kalau kami ini lebih dari relawan sebenarnya. Ya kan? Kalau KPU itu jelas digaji oleh negara. Betul. Bawaslu digaji oleh negara. Tapi kalau kami ini tidak, ya, hanya memang sebuah keterpanggilan aja dengan nawacita aja, ya. Kalaupun tidak dapat apa-apa, minimal ada sebuah pembelajaran dan pengetahuan yang kita bisa capai. Dan alhamdulillah kemarin kami mengadakan pembekalan, ya, kami hadirkan KPU, kami hadirkan Bawaslu sebagai penyelenggara, karena pengetahuan dan ilmu itu bagi saya itu lebih dari segala-galanya, ya kan, mau tua mau muda, ya kita harus menuntut ilmu, ya. Nah, dalam proses perjalanan seperti ini, ya, kita memang mengharapkan semua anak bangsa harus terlibat. Jadi keputusan KPU, peraturan KPU nomor 9 tahun 2002 itu sebenarnya semua masyarakat boleh terlibat. Ya, ini kan partisipasi publik. Betul. Ya kan, partisipasi publik. Tetapi kan tidak semuanya orang terpanggil. Ya kan? Nah, kami memposisikan diri terpanggil untuk melakukan itu. Terpanggil karena adanya kepedulian. Ya, ada kepedulian kepada itu. Demokrasi kita. Karena demokrasi ini penentu masa depan bangsa. Ya, dan alhamdulillah saya ini pengalaman Gerakan Nasional Anti Narkotika ini, ya, kalau dikatakan apa hubungannya, ya, demokrasi yang jahat itu malah lebih jahat daripada narkoba. Benar. Ya kan? Setuju. Iya kan? Itu lebih menghancurkan, Pak. Kita ini, Pak, diprediksi adalah negara yang lebih kaya daripada Timur Tengah. Ya, lebih kaya dari Dubai. Seandainya hak-hak rakyat itu betul-betul tersampaikan kepada rakyat, kita lebih sejahtera dengan daripada Dubai itu, Pak. Iya kan? Karena dikorupsi oleh para elit. Semuanya hampir semuanya dikorupsi, dan itu kita bisa lihat di media kan. Mau pertambangan, mau perkebunan, mau perikanan, mau kelautan, ya, mau pembangunan infrastruktur, ya kan, semuanya hampir ada indikasi terkorupsi. Iya kan? Ya, kita lihat bahasanya Ustadz kita, ya, kalau bajing itu, Pak, ya loncat-loncat itu yang ringan, dia hanya makan kacang-kacangan. Tapi kalau umpamanya bajingan, Pak, lebih daripada itu. Ya kan? Ya, yang keras pun dimakan, mau cor beton, mau cor aspal, ya kan, dimakan pun. Nah,
Kita ini bukan manusia sempurna, Ya. ya kan? Tetapi minimal kita mempunyai keinginan. Ya, niat itu apa? Niat itu sudah bisa dinilai lah. Ya kan? Ini berat, Pak Om Epe. Ya. Ya apa? Sangat berat. Ya. Tetapi masa kita tidak boleh memulai? Ya kan? Kita ini kan berbuat seperti ini kan ada warisan-warisan Undang-Undang Dasar 45, betul. 1945, ada Pancasila, ada kebinekaan Tunggal Ika, ada NKRI. Tahu nggak pilkada itu? Ya, itu salah satu pemersatu integrasi bangsa dan salah satu pemersatu suku, ras, bangsa, adat istiadat dan strata sosial. Tetapi kalau umpamanya ini dibiarkan selalu demokrasi kita kecurangan yang menangkan, orang yang membagi-bagi duit umpamanya menang, lalu yang tidak punya duit dikemanakan? Padahal orang yang tidak punya duit ini integritasnya bagus nih. Iya. Yang umpamanya sukunya si A pintar, cerdas, tapi kan tidak punya duit, tidak bisa apa-apa. Ya, yang adatnya si B si ini karena tidak ada duit tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, itulah yang dijaga. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka kapitalis akan menguasai negara kita ini. Orang yang berduit. Dan itu sudah terjadi. Iya kan? Nah, kalaupun terjadi, ya minimal kita harus berusaha mengurangi. Betul. Ya. Kalau memang tidak bisa menghapus, ya dikurangi. Iya, kita harus berusaha. Ya, kan saya ini sebenarnya diajak diskusi begini, bagaikan mimpi. Tetapi ya suatu saat akan juga ada masanya orang akan merasa jenuh dengan keadaan. Masa pilkada kita harus begini terus? Iya, suatu saat orang akan ngomong begini nih. Iya. Dulu ada namanya Haji Herlama Patite. Iya. Yang salah satu organisasinya masuk sebagai pemantau pemilu. Iya. Dan pemantau pemilu ini adalah salah satu organ yang semua masyarakat bisa terlibat di situ. Oh, bisa terlibat. Iya kan? Iya. Untuk menjaga marwah. Nah, ya ini marwah yang kita jaga. Jadi demokrasi itu, politik itu adalah sarana untuk mencetak pemimpin. Ya. Nah, pemimpin ini Pak bukan pemimpin perusahaan Pak, tapi pemimpin yang dicetak partai politik ini adalah pemimpin yang mengelola negara ini. Ya kan, mulai dari presiden, ya menterinya, kan itu kan banyak orang-orang dari partai politik, menterinya, gubernurnya, ya kan, wakil gubernurnya, ya bupatinya, wakil bupatinya, mulai DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dia menentukan dan mengelola negara ini, Pak. Nah, kalau umpamanya orang yang duduk di situ adalah orang-orang dari produk yang salah, ya, maka salahlah negara ini. Jadi demokrasi ini dulu memang yang harus diperbaiki. Ya kan banyak bilang Pak Herlan banyak ini cerita, pernah juga caleg, pernah juga jadi anggota DPRD, tapi kan saya minimal menjaga marwah itu. Betul. Seandainya Pak Herlan kemarin waktu maju sebagai calon anggota DPRD mau menggunakan politik uang seperti orang lain, bisa juga. Ya, saya kemarin tidak maju karena dengan pengalaman pemantau ini. Jadi pemantau untuk tahun ini akreditasinya, ya pengakuannya berada di KPU. Kalau umpamanya pilcaleg kemarin, 10 tahun yang lalu, kami ini kan 2 tahun 3 masuk tahun bukan masuk tahun tapi masuk periode ketiga. Periode ketiga per 5 tahun. Jadi kami memang terdaftar di Bawaslu. Jadi sudah 15 tahun ya. Kayaknya belajar lah. Ya, memang kita tidak bisa maksimal. Betul. Tetapi seandainya dalam penyelenggaraan pemilu ini banyak orang terpanggil, saya kira kita bisa mengeliminasi, memperkecil, karena kecurangan itu kan banyak terjadi, ya
tahapan, dan yang paling real itu di pencoblosan. Di pencoblosan ya. Pencoblosan ini orang datang mencoblos karena ada faktor X-nya. Ya, orang datang mencoblos lagi karena ada faktor X-nya, umpamanya surat panggilan. Ya, atau di TPS tidak lagi ada karena ada kesepahaman sehingga melakukan pembiaran. Ya, yang bukan haknya tapi diberi kesempatan mencoblos. Kan ini semuanya harus diproteksi. Jadi kalau begitu organisasi Bung Heran ini bisa juga memata-matai rumah RT misalnya. Oh, bisa. Ya kan, kami bisa langsung laporkan. Kan di RT itu kan ada, disitulah nanti sebagai sentral atau sentrum pembagian yang namanya surat panggilan itu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kan banyak juga tuh yang bilang begini, Bung Heran. Itu RT itu kalau tidak di mata-mata itu bisa surat panggilan yang orangnya sudah tidak ada itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau bisa jadi hanya kan kita tidak baik mendiskusikan di sana. Tetapi itu yang dikatakan WIF itu adalah fakta. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Gitu. Jadi waktu kami pemantau itu makanya kami sedikit pintar bicara ini karena teman-teman yang memantau di TPS itu bisa dia lihat langsung. Ya, hanya dia belum berani bertindak karena seolah-olah ada kesepahaman sehingga terjadi pembiaran ini. Ya kan? Nah, tetapi setelah kami menjadi pemantau pemilu, ya muncul di koran, ya banyak warga yang mensupport, ya memberi respon. Banyak. Bilang seandainya umpamanya pilkada ini tidak ada hukum, ya lebih baik kita balo-balogi lah bahasa kasarnya, kasih hilang hidungnya umpamanya atau telinganya, seperti waktu dilakukan Raja Kartanegara itu Menci, waktu negaranya mau dianu kan, waktu Majapahit, ya kan, karena mencederai orang yang melakukan kecurangan politik itu jauh lebih berharga sebenarnya daripada negara yang diculasi. Artinya banyak yang terpanggil begitu seandainya tidak ada hukum. Kenapa begitu? Ya kan? Karena sumber masalah. Sumber masalahnya itu kan dari TPS tuh. Itu. Ya kan? Nah, ini ada beberapa sudah bisa nggak begini Pak Herlan? Nah, kalau itu saya nggak akan suruh. Ya kan? Ya kan? Tetapi kelihatannya memang mengatasi kecurangan ini, ya kalau boleh memang sedikit radikal lah. Kan radikal, ya sedikit ada keberanian, ya kan. Karena memperbaiki negara ini untuk saat ini memang harus dimulai dari demokrasi yang demokrasi yang baik. Nah, kita ini kan banyak pembelajaran Om WP ya. Ya. Pemilu pilkada langsung ini dimulai tahun 2004 ya. Ya, artinya rakyat yang memilih. Tapi di sini kan faktanya itu ada orang beberapa kali setiap periode kan ada yang ketangkap. Ya. Anggaplah umpamanya di seberang itu pernah ada ketangkap. Nah, tapi kan ditangkap, tapi kan tidak dicari. Ya. Kenapa orang ini ketangkap? Karena diduga menerima suap. Tapi kan tidak dicari siapa yang suap. Anggaplah itu karena peraturan kedaluarsa. Ya kan? Kemarin juga ada kasus, ya, ada oknum KPU ketangkap. Tapi kan nyata ada duitnya, tapi kan tidak dikejar. Siapa yang melakukan? Oh, yang dimaksud Bung Heran ini. Ya kan? Yang ketangkap itu sebenarnya seharusnya semakin diperdalam siapa aktor intelektual. Seharusnya begitu. Karena kita ini bernegara. Ya kan, kita ini kan bernegara, ada aturan main, ya kan. Nah, yang terakhir ini di 2024 ini ya. Ya kan, pileg ini kan itu kan jelas di PPK, iya kan, di PPK ada dugaan markup, rekapitulasi ya kan, itu terbukti di KPU tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, kesemuanya ini, ya kan, ada seolah-olah bahwa biar aja kita salah, toh kan kita tidak ditindaki.
Ya kan, pada undang-undang didirikan itu tuh memberikan efek jerah sebenarnya. Yang Bung Herlang ingin katakan lagi itu bahwa sebenarnya seharusnya ada penegakan hukum. Ya harus ya, tapi kan kami tidak mau domain itu. Tetapi ini kan fakta-fakta fakta-fakta yang apa namanya harus diperbaiki. Nah, mengenai umpamanya kita ini A atau B, tim sukses atau umpamanya bukan, itu semuanya harus terpanggil. Karena pemantau ini kan hanya tugasnya memantau segala bentuk kecurangan, dan itu menjadi tujuan eksistensi daripada demokrasi kita. Ya, berarti pemantau pemilu hanya urgen ya. Wah, saya kalau sebenarnya urgen, kenapa mungkin tidak maksimal? Karena di situ tidak ada dana. Oh, ya kan? Ya kan, tidak ada dana. Kalau ada dananya maksimal juga. Ya, tetapi ya bagi kami, ya saya hanya ingin mencoba bagaimana kita berdemokrasi yang baik. Ya saya ini jujur, Pak, saya ini tim sukses. Ya. Karena itu tadi saya juga punya hak politik. Saya katakan kepada teman-teman, saya tidak akan terlibat pemantau. Karena itu tadi keseimbangan. Ya kan? Tetapi mau tim sukses si A, tim sukses si B, itu perintah undang-undang harus menjalankan kemurnian daripada demokrasi. Jangan sampai tim sukses si A atau si B ini justru mereka ini yang melakukan hal-hal yang negatif. Ya itu. Nah itu. Ya kami justru bagus, Pak, kalau orang tim sukses masuk menjadi apa namanya, memimpin sebuah lembaga yang menjadi pemantau. Tapi ya minimal kita harus sadar. Tapi kan kalau itu yang dilakukan berarti tidak independen lagi, Bu. Ini kan kepersoalan independen ini ya. Saya tidak tahu, tapi faktanya faktanya saya tim sukses si A. Ya saya diterima, tetapi saya tidak mendaftar sebagai pemantau. Kan organisasinya kan independen, Pak. Jadi gini, gini maksudnya itu. Itu kan kita kan berangkat perbincangan kita kenapa ada pemantau pemilu, karena ada aturannya. Ada namanya KIP, ya kan? Komisi Independen Pemantau Pemilu. Namanya aja independen. Jadi seorang tim sukses itu seharusnya tidak masuk sebagai bagian dari pemantau itu. Akan tetapi boleh. Organisasi ini kan bukan Bung Herlang sebagai ansik ketua baru itu, tetapi kan ada wakil ketua yang bisa mengatakan ini benar juga sih yang dikatakan. Tapi kan ini kalau mau dibahas ini Om WP apa ya? Karena saya waktu di Bawaslu ya saya terdaftar, diketahui saya. Saya apa? Caleg kok, ya kan? Tetapi kan untuk jadi pemantau itu, Pak, jarang ada orang mau terpanggil karena di situ tidak ada materi. Ya kan? Syukur-syukur ada seperti saya yang mau. Karena ini bagian daripada sebuah kelengkapan. Yang diminta oleh, ya kan, bayangkan kalau ada keputusan KPU tidak ada yang jalankan, ini kan persoalan kredibel juga, Pak. Ya kan? Nah, karena ada saya kan, kita ini kan sepakat, Pak, mau tim sukses si A, tim sukses si B sepakat untuk melakukan yang namanya demokrasi yang bersih, jujur, ya langsung bebas dan rahasia. Atau lebih bagus lagi begini, Bung Herlang. Si A, si B bergabung jadi satu sebagai pemantau. Itu yang lebih bagus. Iya kan? Sepakat saya. Iya, itu yang lebih bagus. Iya kan? Apalagi kan caleg-caleg ini ya, kalau mau jadi bupati dan wakil bupati itu, Pak, kalau tidak ada duit mustahil sebenarnya. Tapi kenapa tidak dimulai daripada itu kan? Ya dandani semuanya ya kan, dandani semuanya apa? Ini untuk mencoba melakukan apa yang terbaik. Ya kan, sama-sama kita menciptakan apa suasana yang kondusif. Nah, aturan-aturan ini kan sangat jelas sekali Om WP ya, bahwa itu tadi kita ini kan berbangsa dan bernegara. Ya, untuk menjadi semua pemimpin itu semuanya berhak. Ya, mau beda agamanya, mau beda sukunya, mau beda asalnya, mau beda pulaunya, kecuali Pulau Perancis ini. Ada satu yang bisa ada satu aja ya. Bukan aja. Ya kan? Semuanya berhak menjadi pengelola
negara ini. Tetapi dalam proses perjalanan dan berdemokrasi diperlihatkan kita hal-hal yang nyata, yang kelihatannya akan menutup ruang, ya, bagi orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, yang mungkin orang-orang yang mempunyai dedikasi karena persoalan dia tidak punya modal, tidak punya duit untuk melakukan umpamanya serangan, ya kan? Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, berarti berkomitmen dan bernegara itu akan hilang, ya. Karena tujuannya berdemokrasi itu untuk menjaga integrasi bangsa. Dan pilkada itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan suku, ras dan bangsa kita ini. Ya kan? Ujung-ujungnya pilkada itu adalah bagaimana calon pemimpin yang dipilih itu untuk mensejahterakan rakyat. Iya, maksudnya tidak melihat kamu suku apa. Ya, tidak. Itu tujuannya. Iya kan? Itu jelas kok, menimbang, memperhatikan dan memutuskan salah satu itu apa menjadi pertimbangan sehingga kita melakukan demokrasi ini karena kita semuanya punya punya kesempatan, punya tanggung jawab, punya keinginan dan sama-sama punya hak untuk mengelola negara ini. Tadi ada yang menarik dari Erlang itu, bahwa seharusnya memang kita kan dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak lagi melihat apakah dia punya uang atau tidak punya uang untuk ikut di pilkada atau ikut di caleg. Tetapi orang ini punya integritas. Hanya persoalannya begini, Bung Erlang. Yang mengatur undang-undang terkait pilkada, terkait pileg, terkait pilgub, terkait presiden, kan mereka juga yang di Senayan sana tuh. Itu persoalan. Tapi Kang, orang di Senayan itu Pak, seorang presiden, ya, seorang DPR itu kan orang-orang pintar Pak, orang-orang cerdas. Dia tidak akan mungkin mengeluarkan sebuah produk peraturan perundang-undangan kalau tidak berpihak kepada rakyat. Ya, yang mungkin yang agak keliru itu adalah penerapannya. Ya kan, penerapannya dan penegakannya. Ya, karena saya lihat bagus kok. Ya, ada orang melakukan kecurangan kan, itu undang-undangnya lagi bukan undang-undang kadaluarsa. Ya kan, hari ini melakukan kecurangan diproses bisa dipenjara. Jadi maksud saya begini tadi, Bung Herlang. Maksud saya begini, mereka kan yang membuat undang-undang terkait pemilu. Ini kan produk politik. Produk politik yang keluarkan adalah kader-kader partai politik yang ada di DPR. Akan tetapi kenyataannya, kenapa misalnya orang yang tidak terlalu banyak duitnya, ya kan, tidak bisa maju di pilkada? Itu disebabkan karena ya itu tadi, kan harus beli partai. Kalau ada yang menyatakan partai, apa istilahnya itu, non mahar itu kan, itu kan bahasanya aja. Gitu. Kenapa begitu Om WP? Ya, karena untuk duduk di situ kan mungkin dia juga mengeluarkan dana, ya, untuk jadi untuk jadi umpamanya anggota DPR juga mungkin dia mengeluarkan dana. Nah, ini memang berat sekali. Tetapi ya kita dari berat ke berat itu, tetapi kita akan berusaha. Kalau memang tidak bisa dihapuskan, ya minimal kita memperkecil lah, mengurangi lah, ya. Jangan seolah-olah demokrasi ini ya datang ke masyarakat bukan menawarkan program, tapi menawarkan siapa yang akan diserang, siapa yang akan dibom, ya kan, siapa yang akan dikasih duit. Jadi begitu kasihan orang-orang yang berpotensi turun, apa jawabannya masyarakat? Ada aja ke duitnya, ada aja ke sembakonya, ya kan. Nah, ini kita harus ciptakan. Kalau kita ingin juga menyalahkan masyarakat, mungkin juga tidak 100%, Pak. Ya kan? Tapi kan ada elit-elit yang menciptakan situasi seperti itu. Dan inilah tugas pemantau. Inilah tugas kita, memberikan sebuah pencerahan. Memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah apis dan pendampingan bahwa mari kita ini bernegara, mari kita ini ciptakan demokrasi kita ini sebaik-baiknya. Nah, yang saya belum lihat itu gini, Bung Herlang. Pemantau ini luar biasa. Pemantau ini ingin membantu yang namanya Bawaslu.
tadi sudah disampaikan bahwa Bawaslu itu kan anggotanya atau petugasnya di situ sangat kurang. Tidak bisa sebagai sesuatu yang bisa diharapkan agar benar-benar pemilu ini pemilu yang bersih. Karena kurangnya tenaga. Nah, dengan masuknya pemantau pemilu itu kan bagus tuh. Nah, ada yang belum dilakukan oleh pemantau pemilu itu. Di antaranya salah satu adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat itu. Kan sekarang kan banyak teknologi, banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan bagaimana agar supaya masyarakat itu tidak mau lagi yang namanya money politik. Itu aja. Sebenarnya money politik ini saya kira semuanya orang memahami bahwa itu tidak baik. Ya, orang juga memahami bahwa ini akan merusak demokrasi. Ya. Nah, tetapi menciptakan kesadaran memang ini yang sangat jarang. Ya, seolah-olah kita ini semuanya, ya siapa sih yang tidak suka duit, tapi kan masih banyak cara untuk mencari duit sebenarnya. Ya, nah ini yang kita coba-coba suarakan terus menerus. Nah, KPU ini kan dia hanya 5 tahun menjabat dan dia akan dipilih lagi. Tetapi dia untuk meninjau ke semuanya itu Pak sangat terbatas. Benar. Karena dia harus mengurus administrasi Pak. Ya, bisa bayangkan ini dia harus cetak sekian lembar dan dia harus distribusikan, dia harus jaga kelengkapannya, dia harus jaga keamanannya, dia harus jaga ini. Makanya partisipasi publik itu yang sangat menentukan dalam sebuah demokrasi kalau sadar. Ya kan, kalau umpamanya kita tidak usahlah banyak-banyak dalam sebuah TPS ada 5 aja ingin menyuarakan sebuah kebenaran, maka akan tercipta sebuah kebenaran itu. Ya, kalau umpamanya saya pemantau, saya katakan Pak, apapun namanya kalau tidak ada KTP-nya, tidak ada di DP, tidak boleh masuk. Ya, kalau 2-3 orang siapa yang ingin bantah Pak? Ya, kita bisa langsung melapor dan itu bisa digagalkan itu digagalkan digagalkan itu TPS itu. Tetapi kalau kita semuanya bersepakat antara pemilih dengan pengelola TPS bersepakat, ya mau kemana demokrasi kita ini? Dan disitulah tugasnya pemantau. Nah, disitulah kita akan mencoba dan kita himbau untuk saat ini terjadi tegangan tinggi nih Pak. Bukan lagi 220 tapi 240. Ya kan, saya kira semuanya orang akan menggerakkan relawan-relawannya ya untuk mengantisipasi yang namanya hal-hal kecurangan itu. Ya kan? Tidak ada menutup kemungkinan semua orang akan berusaha bagaimana saling memantau, tapi kan tapi relawan kan tidak bisa juga terlalu tegas di TPS itu karena dia tidak punya sebuah izin atau katakanlah seperti yang Bung Heran lakukan. Nah, itu memang bedanya, accessibility-nya yang tidak ada, tapi semua anak bangsa semuanya sebenarnya berhak untuk mengawasi namanya kecurangan. Bahkan daripada nawacita, daripada peraturan ini sebenarnya kalau semua pemilih menyadari, maka terciptalah demokrasi yang diharapkan oleh bangsa. Ya, tapi kan kita juga harus menjaga kondusivitas sebuah TPS. Kalau ada orang tiba-tiba muncul di situ keras, kan orang bertanya, kamu dari mana? Oh, saya pemantau pemilu. Mana suratnya? Kan tidak ada. Padahal dia relawan tuh. Itu tidak boleh Pak. Nah, kecuali kalau misalnya memang seperti granat. Tapi sepengetahuan saya setelah baca ini semua partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat berhak untuk mengingatkan. Ya. Memang betul. Ya, kan? Kita kan dari awal ini ngomong masalah aturan. Aturannya pemantau pemilu itu adalah mereka yang sudah mendapatkan akreditasi dari KPU. Ya. Nah, kalau dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba sengaja ingin mengacaukan,
Oh iya, bukan Pak. Ini masyarakat ini bukan datang apa. Inilah yang perlu. Nah, ini kan bagian dari tugas kami melakukan apis dan pendampingan sehingga masyarakat memahami yang mana-mana sebenarnya yang bisa masuk TPS, yang mana-mana sebenarnya yang tidak bisa dilakukan kalau kita seorang pemilih, ya, yang mana-mana sebenarnya yang sesuai dengan aturan. Ya kita beri. Kalau umpamanya jam 1 tidak terdaftar masih ada surat tersisa, maka yang ber-KTP bisa berhak untuk masuk, ya. Kalau umpamanya tidak terdaftar, ya, tiba-tiba memakai KTP orang, ini kan karena ini siapapun berhak sebenarnya mengingatkan. Nah, kalau kami itu tadi accessibility ada, kami bisa langsung SMS ke KPU bahwa di sini terjadi permasalahan. Itu yang saya maksudkan tadi, Bung Herlan. Ini mungkin Bung Herlan tidak pahami apa yang saya katakan tadi, bahwa siapapun juga boleh memantau di TPS itu, akan tetapi dia harus ikut di organisasi pemantau pemilu. Ya, seharusnya begitu, ya. Tapi kan jarang orang akan terpanggil untuk ikut menjadi pemantau. Dan padahal ini adalah sebuah proses pembelajaran. Saya katakan kepada generasi muda, generasi milenial, ya, bahwa ya kenapa kalian tidak mau terlibat, ya kan? Ternyata memang pemahaman politiknya tidak ada, ya. Padahal kalian ini kan penerus-penerus anak bangsa, penerus-penerus estafet perjuangan pemimpin kita. Siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi gubernur? Kan mereka semuanya akan pensiun, dan itu tidak bisa tercapai Pak kalau kita tidak masuk dalam partai politik. Memang ada independen Pak, tapi independen kelihatannya jarang yang bisa tereksekusi dengan baik. Nah, ini kan juga harus kita ciptakan kesadaran berpolitik itu. Jangan kita bermasa bodoh. Siapapun yang terpilih ya gini-gini juga kita. Tidak Pak, ya, tidak akan begitu Pak. Kalau yang terpilih memperolehnya secara baik, maka saya yakin juga pemerintahannya akan baik. Ya, karena kita ini kan beban psikologi Pak. Ya, habis uang kita miliaran. Ya, mungkin kita banyak duit Pak, ya, tapi kan kalau duitnya istri, ya kan, istri nagih, Pak, mana sudah kembali uang saya Pak, mana sudah ini, ya kan, kan iman kita tergoda juga, tiba-tiba anak kita mau jadi dokter, mau jadi ini, ya, pembayarannya tinggi, kan itu semuanya yang kita jaga, ya kan. Nah, kalau istri ini Pak, jangankan kita, ini bintang 7 aja kalah, ya kan, ya kan istri itu Pak pengelola keuangan di keluarga. Betul. Iya kan? Ada istilah Mak yang hadir di sini itu bahwa mama itu, perempuan itu, istri itu tidak pernah salah. Iya. Kalau dia salah, kembali ke pasal 1. Tidak pernah salah. Iya itu. Nah, dia rating kiri, tetap dia benar, walaupun dia rating kanan. Ya, bukan cuma itu Pak. Kemungkinan juga bisa kita mengalami sebuah stres yang begitu tinggi. Ya, bisa gila. Padahal orang ini Pak orang baik, orang cerdas, orang pintar, ya, orang punya dedikasi, ya, karena terpancing dengan demokrasi yang curang, ya, makanya dia tidak mau maju. Akhirnya dia paksakan, ya, habis duit istri, habis lagi kita diteror istri. Dan ini Pak tidak ada yang mustahil. Ya kan? Jadi kita proporsi aja. Yang ingin menjadi politik yang baik, jadilah politik yang baik. Ya, yang ingin jadi TNI Polri, jadilah TNI Polri yang baik. Kan ini pilihan hidup. Betul. Yang ingin jadi guru, jadilah guru yang baik. Kan tidak semuanya ingin jadi kepala daerah kan? Ya, tidak ingin semuanya jadi gubernur. Tidak ingin semuanya menjadi bupati dan wakil bupati. Ya, kita coba berpikir kalaupun kita tidak bisa menjadi negara maju, masih lama, ya tetapi minimal kita berpikir bagaimana daerah kita ini maju, bagaimana bangsa negara kita ini menjadi maju. Kita ini kan cukup disegani, Pak. Ya, apa modal kita ini, Om WP? Ya kan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ya, Kebinekaan Tunggal Ika, NKRI, ini kan modal
modal utama, Pak. Yeah. Di Libya itu, Pak, yang perang ini ada sekarang ini, Pak. Itu dua aja suku. Dia berperang terus-menerus. Kan kita ini kan ada modal besar yang kita harus jaga sebenarnya kita bisa bayangkan kita ribuan pulau, bahasa, suku dan sebagainya, ratusan. Tapi kita harus menjaga itu. Karena itu terjaga dengan baik, terkelola dengan baik. Ya, akhirnya negara ini kita bisa pertahankan. Nah, hanya ada lagi persoalan satu aja. Ya, kalau demokrasi ini kita perbaiki, maka sejahtera kita ini. Ya kan? Nah, ini demokrasi yang harus diperbaiki. Yeah. Ya, jangan jangan kita ada putus asa. Yeah. Saya berbicara ini begini, mungkin ada yang mengatakan apa lagi itu banyak bicara, ya jauh lebih bagus. Yeah. Saya berbicara begini, artinya saya ada ide dan gagasan. Yeah. Ya, ingin mencoba, tapi saya kan bukan manusia sempurna. Tetapi saya sudah membuktikan bagaimana saya ingin berbuat bangsa dan negara ini. Yeah. Gini-gini granat itu Pak terdaftar. Yeah. Ya kan? Yeah. Ya kan? Terdaftar. Jadi, dan itu bukan cuma ini sudah 3 periode. 3 periode. Ya kan? 3 Yeah. periode. Ya kan? Dan untuk memenuhi syarat administrasi itu Pak tidak gampang. Betul. Ya kan? Makanya kalau ada yang ingin menyumbat sama kita, ya alhamdulillah juga kan, karena kita ingin berpikir berbangsa dan bernegara yang baik, Ini luar biasa Bung Herlan, niatnya bagus, hanya kadang ya itulah tadi, niat bagus itu tidak dipelihara oleh orang-orang yang bagus, sehingga jalannya pincang-pincang. Seharusnya, seandainya saya bukan pincangkan asam urat, Pak. seandainya misalnya organisasi pemantau pemilu ini dibiayai dengan maksimal, saya pikir apa yang kita cita-citakan untuk menciptakan demokrasi yang baik itu bisa kita wujudkan. Akan tetapi ya sudahlah, karena memang mereka bergerak dengan sukarela dengan dana terbatas, ya hasilnya juga pasti terbatas. Tetapi apapun yang dilakukan Bung Herlan adalah sebuah gerakan yang ingin memulai bagaimana agar setiap ajang kontestasi pemilu itu betul-betul baik, betul-betul sesuai dengan aturan. Tidak seperti apa yang terjadi di hari-hari kemarin. Kita kan miris tuh. Di tahun 2020-2021 itu kan ada yang tertangkap karena money politik. Mereka dipenjara 2 tahun. Justru yang menikmati bukan dia. Bahkan dia terkucilkan oleh masyarakatnya. Ini bahayanya nih. Ke depan, pilkada yang serentak dilakukan di negeri ini, kalau tidak dijaga dengan baik, akan terjadi penangkapan yang mungkin gerakan itu dilakukan oleh orang-orang yang peduli terhadap demokrasi kita. Bukankah begitu, Bung? Ya, harus begitu Om WP. Jadi kita melakukan yang kecil, tapi suatu saat akan akan menjadi besar, ya. Mungkin orang akan mentertawakan ini, tapi bahasa hati kita harus sinis dengan kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan, ya, seolah-olah mendarah daging lah. Tidak ada yang mustahil. Kita ini Pak dijajah kita di bangsa Belanda, pejuang. Kita di bangsa pejuang. Belanda ini kan dijajah kita Pak 350 tahun, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Ya, ditanya 3,5 tahun kita dijajah oleh Belanda. Ya, mungkin waktu itu kita pasrah. Ya, pasrah dengan keadaan itu. Ya, masa kita bisa menang lawan yang bersenjata, yang pakai brem, yang pakai granat? Ya kan? Tapi kan ada orang-orang yang berpikir cerdas, yang beri motivasi, ya, yang rela mengorbankan jiwa. Ada Bung Tomo, ada Pangeran Panegoro, pahlawan-pahlawan kita yang memulai, ya, yang mungkin dalam pikirannya itu tidak pernah terpikir bahwa kita kan bisa kalahkan mereka. Tetapi kan dia mulai dengan niat baik yang sungguh-sungguh, ya, akhirnya tercipta persatuan dan kesatuan itu. Akhirnya kita mengalahkan penjajah itu, mampu mengusir. Dan prosesnya 350 tahun. Ya kan? Nah, tidak menutup kemungkinan apa yang kami suarakan pada hari ini, ya mungkin 5 tahun dahulu, tapi
di tahun emas nanti akan tercipta sebuah kesadaran bahwa ini jahat, ini yang merusak kita sehingga kita tidak bisa sejahtera, ini yang membuat kita sehingga anak-anak kita terlalu mahal bayar pendidikan apa dan sebagainya. Akan tercipta sebuah kesadaran dan kejenuhan kejenuhan itu. Nah, ini kita akan suarakan. Jadi tidak ada yang mustahil. Saya bercerita hari ini, bukan saya berharap bahwa pilkada besok akan bersih, tidak. Tapi minimal ya 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan ya akan muncul figur-figur yang berani menyuarakan seperti ini Om WP. Oke, baik, Bung Herlang. Waktu kita ini sudah makanya saya bilang tadi Om WP, jangan dicegah saya kalau kalau gaspol. Iya. Ini tapi tidak ada hubungannya dengan aku hanya ambil siapa penceramah Bugis itu. Ya, supaya cepat, supaya tersampaikan semuanya. Makanya saya tadi jarang membantah tuh. Saya serahkan saja semua apa yang dipikirkan oleh Bung Herlang itu keluar malam ini. Sebelum saya akhiri podcast ini, ada hal yang bisa dicermati dari gerakan yang dibangun oleh Bung Herlam Apatiti di Kabupaten Kutai Timur ini. Beliau merupakan pejuang demokrasi sesungguhnya, karena di antara kita itu jarang yang mau ikut terlibat di sini. Kenapa jarang mau ikut terlibat? Disebabkan gerakan yang dibangun Bung Herlang ini kan semua ujung-ujungnya adalah duit juga. Nah, orang yang mau berkorban pikiran, orang yang mau berkorban tenaga, orang yang mau berkorban dana itu ada pada Bung Herlam Apatiti. Semua untuk apa? Untuk kebaikan kita di sebuah daerah yang ingin betul-betul menegakkan demokrasi yang baik di daerah ini. Sangat disayangkan jika orang-orang seperti Bung Herlang ini jangan juga tidak diberikan ruang untuk selalu berbicara. Itu membuat kita mundur ke belakang. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau tadi, tidak masuk di akal kalau bangsa ini bisa merdeka dijajah 350 tahun. Kita hanya bermodal kemampuan beruncing. Akan tetapi ujungnya kita merdeka. Karena apa? Dimulai dengan dia baik untuk negara ini bisa merdeka. Apa yang dilakukan oleh Bung Herlang hari ini mungkin bukan pilkada besok. Mungkin bukan pilkada 5 tahun ke depan. Akan suatu saat seperti apa yang katakan beliau, bahwa ketika masyarakat kita mulai jenuh terkait politik busuk di negeri ini, mereka akan bangkit bersama dan merubah sistem demokrasi yang ada di tengah bangsa ini. Sekiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.